Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk join di acara sharing session bersama Nutrinot. Dan hari ini saya, Nurul Baroah Sarwani, dari tim Nutrinot, akan memandu jalannya acara pada sharing session sore ini. Adapun tema yang dibawakan ialah kupas tuntas kesulitan dalam pengisian asuhan gizi pada mahasiswa. Adapun rundown acara hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat dokumentasi dan pembacaan pemenang door prize, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya, sebelum beranjak ke sesi pemaparan materi, berikut tata tertib acara pada sore hari ini. Peserta dapat menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan selama acara berlangsung. Kedua, peserta dapat mematikan audio mikrofon pada saat pemaparan materi, namun dapat dinyalakan kembali saat sesi tanya-jawab berlangsung. Tiga, untuk sesi tanya-jawab, peserta dipersilahkan raise hand terlebih dahulu, lalu sebut nama, asal, dan pertanyaan. Dan yang terakhir, peserta harus mengisi link feedback yang nantinya akan dibagikan di akhir acara. Jadi untuk link feedback wajib ya diisi karena akan mendapatkan sertifikat. Baik, memasuki acara inti yaitu sesi penyampaian materi. Penyampaian materi kali ini akan dibawakan oleh speaker kita yang kece. Ada Kak Damas Pratista. Sebelumnya saya ingin membacakan kurikulum vitae dari Kak Damas. Kak Damas merupakan mahasiswa D4 Gizi dan Dietetika di Poltekkes Kemenkes Jakarta II, memiliki prestasi yaitu sebagai juara 1 mahasiswa berprestasi tingkat Poltekkes Kemenkes Jakarta II, dan disusul pada tahun yang sama sebagai juara 3 mahasiswa berprestasi tingkat nasional sepoliteknik kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk pengalaman kerjanya dan magang pada Februari sampai Mei 2022 sebagai ahli gizi magang di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, dan saat ini sedang aktif bekerja sebagai staf sekretariat di DPP Persagi. Wah, keren sekali ya teman-teman ya pengalaman dari speaker kita pada sore hari ini. Oke, baik. Untuk itu langsung saja, saya tidak ingin berlama-lama, saya menyapa Kak Damas terlebih dahulu. Halo Kak Damas, apakah sudah di room? Baik, terima kasih. Halo Kak Nurul. Halo. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Nurul bagaimana? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin langsung saja ya Kak ya, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Nurul. Ya, salam kenal untuk teman-teman semua. Ini salam kenal Mas Wildan. Mas Wildan gizi juga Mas Wildan. Iya, betul. Mantap. Ini Baru lulus saya. baru lulus Mas. Ya, betul. Oh iya, dari universitas mana? Universitas Siliwangi. Ada Dari mana? Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Unsur. Walah. Ini berarti aku adik tingkat ya. Oke, baik. Mungkin teman-teman di sini yang mengikuti boleh on cam ya teman-teman, biar kita lebih berinteraksi karena seru banget ini. Kebetulan orangnya eksklusif ya kalau bisa dibilang ini. Jadi interaksinya bisa lebih banyak ya. Tapi sebelumnya hari ini aku diminta sharing ya. Sharing terkait eh, bagaimana sih asuhan gizi itu gitu kan. Asuhan gizi eh, di mahasiswa gitu. Kesulitannya apa sih sebetulnya? Sebenarnya banyak itu kesulitan kalau asuhan gizi ya, terkait khususnya di klinik. Kenapa? Karena mungkin salah satunya adalah tidak suka terhadap eh, hal tersebut gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat nggak? Sebenarnya tuh apa sih yang bikin sulit gitu di asuhan gizi atau kita nyebutnya ini ya, PAGT ya. Kalau yang lebih keren lagi bahasanya NCP. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat. Nih, kalau boleh tahu, tapi sebelum ke sana, ini teman-teman semester berapa ya? Ini rata-rata semester berapa? Boleh ya? Ini ada yang mau menyebutkan di kolom chat, boleh?
kalau nggak bisa on mic. Semester 3. Oh, ini Zakia ya. Zakia, kebetulan aku di Bekasi juga sekarang. Kebetulan di Bekasi, cuman memang kerja di Jakarta Selatan. Bagus nih, baru semester 3. Terus ada lagi nggak yang lain? Oh, Mbak Nurul udah S1, sekarang lanjut profesi, Masya Allah. Waktu aku PKL di RSCM tuh ada juga yang profesi itu, kebetulan. Dan mereka luar biasa. Dan aku bilang anak-anak profesi itu luar biasa karena sudah hampir menguasai ya, menguasai asuhan gizi. Itu luar biasa karena memang pressure-nya lebih kencang daripada kita yang mungkin di masyarakat ya. Eh, di rumah sakit biasanya lebih kencang karena dikejar waktu, target gitu. Ini semester 5, Mbak Sita semester 5. Nah, ini kenapa aku nanya semester? Karena tujuannya mungkin teman-teman yang baru semesternya belum tinggi ya, maksudnya istilahnya belum semester 7, belum memasuki masa PKL dan tahu ikut seminar webinar ini gitu. Itu menurut saya satu langkah lebih maju. Karena kenapa? Nah, inilah di sini nanti menemukan kemudahannya gitu. Saya juga berpikir waktu dulu kenapa nggak dari dulu gitu tahu tahu tentang ini. Nah, jadi mungkin teman-teman pertanyaan selanjutnya ada yang mau berpendapat nggak? Gimana sih susahnya ketika melakukan asuhan gizi itu? Mungkin kalau yang semester 5 ini udah ada ya, udah ada ininya. Udah pernah dapat pelajaran ya terkait gizi dietetik atau dietetik penyakit lanjut, PTM atau infeksi dan lainnya. Ya, ada nggak menurut teman-teman susahnya di mana sih gitu terkait asuhan gizi ini? Menyusun menu ya. Wah, ini nanti saya cerita sedikit ya. Story short, pas saya di RSCM itu bagaimana karena RSCM itu salah satu rumah sakit terbaik ya, terbaik di rujukan nasional dan itu udah akreditasi internasional juga dari GCI. Nah itu, nah nanti kita bahas lah sedikit. Selain di samping asuhan gizi yang sulit, ternyata ada hal lain, yaitu pembimbing ya. Nah, pembimbing di rumah sakit itu jarang ada yang friendly, teman-teman. Ini kita ngobrol santai aja ya. Eh, Kenapa aku bilang jarang ada yang friendly? Nah, ya betul. Good. Itu si A-nya ya, Kak. Ini Kak Nurul, kalau aku boleh panggil Kak ya, karena lebih tua dari aku ya. Iya, si A-nya sangat tersenyum. Karena apalagi yang profesi ya, yang profesi itu menurut aku waktu itu aku kebetulan karena aku sarjana terapan kan, sarjana terapan dan eh, kita itu lebih banyak full praktikum. Mungkin teman-teman yang S1 juga sama ya, kita nggak banyak bedanya. Itu aku sama teman-teman Ardi waktu itu ya, aku bilangnya Ardi yang profesi ya, karena memang dia lulus outputnya bakal jadi register dietitian, gelarnya Ardi belakangnya. Nah itu eh, mereka tuh lebih seremnya itu ada backside. Jadi kalau kalau dia praktikum di sampingnya ditemenin sama si A ya, itu role play ya, bener gak Kak Nurul nih, Kak Nurul Awalia Reski? Ya, itu tuh yang Ardi itu seperti itu gitu, lebih berat. Nah, iya bener banget. Soalnya aku sampai ngeliat ada teman-teman sampai yang nangis, dan lainnya itu yang kakak-kakak tingkat aku gitu. Bukan istilahnya aku yang sarjana aja seperti itu gitu. Nah itu beneran ada nyatanya teman-teman. Ini aku nggak bohong ya karena memang seserem itu PKL di rumah sakit karena kita bukan istilahnya bukan rekan kerja mereka tapi kita belajar. Nah di rumah sakit itu istilahnya tidak boleh salah. Kenapa? Karena berhadapan dengan pasien. Nah jadi mereka tuh secara apa ya? Secara visual kalau kita lihat mereka kaku gitu. Kenapa kaku? Karena dia berhadapan dengan pasien, nggak boleh salah, dan itu harus benar gitu apalagi di situ ada keluarganya gitu. Nah itu menjadi apa ya, menjadi tantangan sendiri untuk teman-teman. Nah ini mungkin yang semester 5 semester 3 nih mungkin akan jadi ini ya apa jadi insight gitu, tapi tenang aja jangan takut. Jangan takut, jadi kalau teman-teman memang udah tertarik, jadi kalau pas menurut aku eh, ya pas menurut menurut eh, aku awalnya tertarik banget sama eh, klinik ya, klinis. Tapi sekarang masih tertarik. Cuman ketika kita di rumah sakit di lapangan itu istilahnya nggak ada kata benar untuk kita. Nah itu mungkin bukan menakuti ya, tapi itu nyata adanya gitu. Kita mau sebenarnya apapun pasti ada yang kurang. Itulah asuhan gizi ya.
asuhan gizi seperti itu gitu. Jadi sedetail apapun, sekuat apapun ilmu kita itu nanti di situ pasti banyak banyak kurangnya karena menurut aku asuhan gizi itu subjektif. Jadi tergantung pandangan masing-masing orang, tetapi ada prinsip-prinsip tertentu yang bisa menyamakan antara satu dengan satu yang lain ya. Nah ini boleh aku next. Oke. Nah ini sebetulnya menurut aku ada tiga permasalahan yang sebenarnya jadi poin utama ya, jadi poin utama terkait eh, dalam melakukan PAGT di mahasiswa karena aku kebetulan baru merasakan gitu. Wah, ternyata seperti ini gitu sulitnya di asuhan gizi. Apalagi mungkin untuk beberapa mahasiswa gizi itu nggak beda halnya kayak yang provinsi lain ya. Ya, boleh kita ambil contoh kayak perawat misalnya. Perawat dia dari semester 3 udah apa namanya? Udah terjun duluan gitu ke mana ke rumah sakit. Nah, dia ada stasenya itu terjun duluan ke rumah sakit, tapi sedangkan kita yang orang gizi itu paling semester 7 semester 8 ataupun nanti teman-teman yang D3 teman-teman D3 lebih padat itu lebih padat waktunya. Nah ini kalau yang satu ya menurut aku adalah di DNT-nya. Nah nanti kan ketika melakukan asesmen kan terus didiagnosa ya, lebih tepatnya didiagnosanya. Terus kan kalau dari asesmen pakai IDNT juga itu, misalnya ada yang kayak untuk penilaian identitas pribadi dan lainnya gitu kan. Terus tapi kalau yang didiagnosanya, nah itu yang didiagnosa IDNT-nya juga harus tepat gitu. Tapi kalau pada saat praktikum, nah itu kita nggak boleh tuh yang namanya bawa-bawa buku gitu, apalagi nanti teman-teman yang dapat di stase rawat jalan. Nah itu yang di rawat jalan kan kita face to face sama uh, pasien. Nah itu beda banget menurut aku, beda banget ketika teman-teman role play di kampus dengan langsung di mana di rumah sakit. Karena ketika kita mau nulis hasil asesmen kita, itu tuh udah ditanya duluan, udah di take top duluan sama pasiennya gitu. Ini ntar tanya lagi, Mas ini apa gitu, terus tanya lagi yang lain. Nah itulah yang jadi tricky. Eh, jadi kita susah untuk ini apa namanya istilahnya nyari-nyari baca buku dulu itu juga nggak boleh apa nggak tepat. Dan itu yang kedua dan yang terakhir adalah itu nggak boleh sama ininya si I-nya karena ditemenin si I gitu. Nah ini mungkin teman-teman yang nanti akan ini ya, yang ke rumah sakit ya. Eh, Selain di samping belajar dengan benar adalah ya ini menghafalkan ini, cuman kan kita nggak mungkin menghafalkan satu buku ya. Nah mungkin yang udah kerja ya wajar gitu, tapi kalau kita yang mahasiswa, nah, itu kan kita kuliah aja banyak materinya. Nah terus ini membutuhkan waktu yang lama dalam menghitung asupan atau pas recall ya. Itu pas recall tuh dalam sehari itu satu kertas nih, kalau teman-teman lihat kertas asupan gizi itu kalau di RSCM itu cuma selembar, dia itu nggak banyak, dan yang bisa dituliskan adalah hasilnya, bukan istilahnya bukan tulisannya. Nah itu yang teman-teman harus perhatikan waktu aku di RSCM seperti itu gitu. Jadi aku yang baru terjun ke rumah sakit, terus ilmunya belum mateng, ya walaupun harusnya udah mateng ya, harusnya udah mateng, cuman ya namanya mahasiswa ya, banyak banget yang dipelajari, banyak banget yang dipikiri, belum lagi tentu suka dengan hal itu gitu. Nah eh, itu yang jadi bermasalah sebetulnya. Ini benar-benar ini ya, ini ini bukan testimoni ya, tapi memang yang aku rasakan ya selama aku PKL gitu, ternyata memang sekeras itu gitu pressure-nya. Sampai sampai aku skripsi pun nggak terlalu fokus gitu karena PKL. Karena kita waktu itu PKL dikasih waktu 3 bulan, 3 bulan, terus di dalam PKL itu kita itu sampai ke arah nyiapin menu, terus dari pagi sampai sore, pagi jam 6 kita udah di rumah sakit, pagi jam 6 dari rumah sakit, terus siang, terus malam itu makan lagi jam 8 ya. Tapi kan masuk itu jam 6, tapi kan biasanya pasien itu makan terakhir jam 8. Nah itu kita harus sudah nungguin juga di situ. Belum lagi ketika kita masuk, kita harus dilihat perkembangannya dan lainnya. Nah itu yang dilihat di sini, eh, yang bikin bikin bingung nanti teman-teman itu. Cara bagi waktunya satu, kita fisik udah lelah ya, fisik udah lelah.
terus ditambah lagi harus mikir juga gitu. Harus mikir karena di rumah sakit itu ditarget kita harus dapat berapa pasien. Kebetulan waktu aku itu ada 25 dan 25 kasus harian. Jadi setiap hari aku dapat satu kasus harian dan satu kasus kasus besar. Nah, ini yang bermasalah adalah ketika teman-teman nanti masuk di rumah sakit besar. Kenapa? Karena kasusnya itu di sana lebih complicated. Jadi orang-orang yang istilahnya udah, ini mohon maaf, sekarat gitu. Jadi untuk kemungkinan sembuhnya tuh agak agak sulit karena memang yang aku tangani waktu itu adalah orang-orang yang udah komplikasi cancer. Nah, cancer udah stadiumnya stadium 3 atau 4. Nah, ini teman-teman mungkin yang baru semester 5 dan semester semester tadi ya, semester 3 lebih lebih ini lebih apa dapat insight ya kalau aku bilang ikut ke sini karena nah aku dulu nggak kepikiran gitu kok seberat itu gitu. Walaupun kita dibaca kasus kasus harian pada saat mengerjakan apa soal di misalnya aku waktu itu ada dietetiknya tuh ada yang infeksi dan PTM. Nah itu menurut aku mudah gitu. Aku baca segitu. Tapi kalau kalau nanti pas teman-teman terjun itu ternyata komplikasinya banyak sekali dan aku pada saat itu eh, ada lagi yang bikin sulit adalah ketika nggak tahu itu penyakit apa gitu. Itu baru pertama kali aku dengar, aku baca gitu. Nah itu makan waktu juga di situ tuh. Sebenarnya mana sih yang harus dijadikan intervensi kita gitu. Nah ini ya, ini yang kedua ini selain membutuhkan waktu dalam menghitung. Nah yang ketiga nih, nah ini dia membutuhkan waktu dalam melakukan konseling atau tindak lanjut. Nah yang aku bilang, jadi kalau ketika komplikasinya terlalu berat, nah, teman-teman nggak tahu prinsip apa yang dipakai, terus hitungan dari awal udah nggak kena, kan karena teman-teman nggak boleh main-main ya, karena ketika PKL di rumah sakit itu semuanya harus sudah serius gitu. Karena begitupun yang teman-teman di RD ya, ketika teman-teman lanjut nanti mungkin teman-teman ada yang minat dari sarjana terapan atau S1 lanjut ke RD, register dietitian, lanjut ke sekolah profesi, itu tuh mereka benar-benar serius belajarnya. Nah, mungkin nih tadi ada yang di sekolah profesi nih Kak Nurul Awalia. Nah, itu kalau nggak lulus nih teman-teman beneran nggak lulus mereka tuh. Beda dengan kita yang S1 atau sarjana terapan. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang sistemnya di paket pasti lulus gitu. Termasuk aku pun yang di sarjana terapan itu di paket sistemnya. Jadi kalau mata kuliahnya udah selesai ya lulus gitu. Tapi kalau yang teman-teman Ardi nih, walaupun dia di paket tapi belum tentu lulus karena itu ujiannya banyak dan satu lagi harus memahami eh, intervensi ya hasil intervensi kita tuh tepat atau tidak gitu. Jadi ketahuan teman-teman ketika kita memberikan intervensi 3 hari nggak ada perkembangan, nah itu ditanyai sama si I, wah kamu kamu nanti jatuhnya malpraktik. Ini aku nggak bohong ya karena memang di tahun sebelumnya di kampus aku ada yang salah memberikan formula makanan enteral itu di atas aku. Nah kebetulan, nah itu di bawah sidang juga sebagai kesalahan etik di dalam profesi ahli gizi. Nah itu teman-teman juga harus diperhatikan gitu. Nah ini yang bikin menarik gitu. Sebenarnya dari tiga masalah ini ya kalau dilihat sepele sih gitu. Ya aku bisa sih kok ngitung cepat kalau di kampus gitu. Beda teman-teman, feelnya benar-benar beda ketika ada eh, di di mana ketika ada di lapangan. Nah gitu. Tapi sebelum masuk ke selanjutnya, aku boleh tanya nggak? Eh, Siapa yang mau berbicara boleh nih kan tadi kan ada door prize ya. Nih teman-teman tuh boleh nggak sih sharing teman-teman gimana sih ketika waktu PKL gitu? Sama nggak apa yang sama aku rasain gitu? Ini kalau aku yang bilang doang ntar bohong lagi. Tapi itu memang benar gitu, itu memang benar adanya. Ada yang mau ngasih pendapat nggak kira-kira? Ya boleh satu orang ya. Ini kata Kak Nurul udah nih satu orang. Atau Kak Nurul deh boleh MC kita. Kak Nurul waktu PKL gitu juga nggak? Oke, mungkin buat teman-teman masih malu-malu gitu ya. Eh,
Mungkin aku mau ini sih sharing sedikit aja. Kebetulan aku di salah satu rumah sakit di Madiun. Eh, Mungkin teman-teman tahu Sutomo. Nah, itu kan nomor satu se-Jawa Timur. Nah, kalau aku itu di bagian Sudono. Jadi kakaknya yang pertama tuh Sutomo, yang kedua itu Sudono, gitulah katanya. Jadi tuh kayak apa ya? Mungkin lebih ke ini sih Kak, sama aja. Sama yang dijelaskan sama Kak Mas tadi, lebih ke NCP-nya juga. Karena kenapa? Karena kita tahu buku NCP itu kan tebal banget segini tuh ya. Itu kalau kita lagi garap garap laporan gitu, itu buku bisa jadi bantal tuh Kak. Saking saking capeknya, ya udahlah ini aja tidur sebentar. Itu sampai bisa jadi bantal gitu loh, Kak. Terus masalah untuk asupan gitu ya, kayak menu. Kita harus ini sih apa namanya? Ngitung lagi ini sudah sesuai belum ya kebutuhannya, kalorinya kayak gitu itu. Jadi kayak apa ya, lebih lebih lama di ngitung kebutuhannya sama itu Kak, kayak misal dapat rumus pasien gitu ya. Ini pakai perkeni ternyata mungkin atau harus benedik aja. It's okay lah ya kalau harus benedik. Jadi kayak udah terbiasa gitu ya. Tapi kalau dapetnya perkeni gitu kan kayak agak ribet ya kayak ya. Kayak gitu sih. Jadi lebih menghabiskan waktu. Sebenarnya kita tahu habis ini gini gini gini, tapi waktu ngerjainnya tuh kok gini ya? Terus nanti ada aja revisi dari si I. Kayak gitu sih Kak kalau dari aku. Mungkin teman-teman yang lain mau sharing-sharing atau teman-teman yang masih semester 3 mau sharing-sharing waktu di kampusnya. Nggak apa-apa. Boleh banget ya Kak ya. Boleh dong, boleh. Ya, ini sedikit ya Kak, aku boleh nambahin ya. Ini sedikit bener banget apa yang dibilang Kak Nurul nih tadi, yang terkait rumus ya. Nah ini teman-teman tahu nggak sih sebenarnya implementasi rumusnya tuh di mananya gitu. Nanti pada saat apa gitu, kalau salah ngitung. Nah, itu kalau teman-teman salah ngitung, itu kan rumus itu menghasilkan apa ya istilahnya perhitungan untuk menu nanti ya. Teman-teman kan tahu nih energinya berapa, proteinnya berapa gitu kan. Nah, ketika itu tidak tepat, misalnya dia makanannya berlebih gitu kan, berlebih ya. Misalnya kebutuhan dia seharusnya 1.200, tapi nyatanya pas teman-teman hitung dan itu salah rumusnya gitu. Harusnya yang cuman energinya cuma 25, teman-teman ngitungnya 30, salah rumus kan, itu besar sekali tuh. Nanti teman-teman dapat perhitungan misalnya dapatlah 2.100. Nah, kan teman-teman suruh implementasi menu kan dari asuhan gizi itu, bikinlah tuh menu. Nah, ternyata pas teman-teman kasih, nah itu dia permasalahannya. Kalau teman-teman kasih 2.100, dia nggak bisa makan, dia cuma dapatnya 1.200, nah itu teman-teman habislah sama si AI. Ya, nggak pulang dari rumah sakit teman-teman. Makin panjang teman-teman di rumah sakit. Itu yang bikin tricky. Jadi kalau teman-teman salah ngitung, salah jumlah energinya aja, itu tuh udah kemana-mana. Itu benar ada nyatanya gitu. Itu karena di rumah sakit seperti itu gitu. Apalagi yang malnutrisi. Nah, misalnya teman-teman dia udah malnutrisi nih. Nah, malnutrisi itu adalah kondisi di mana dia itu udah kekurangan gizi parah ya. Kan malnutrisi ada dua ya, ada yang ke arah obesitas, ada yang ke arah gizi buruk. Tapi di rumah sakit lebih banyak ke arah yang gizi buruk karena dia rata-rata cancer gitu. Kalau yang pas aku di ini ya langsung di pas rumah sakit ya. Nah, tapi ketika itu kalau teman-teman nggak tepat terus malnutrisi dikasih misalnya dia harusnya butuhnya 1.500 tapi teman-teman ngasihnya cuma 1.200, percayalah 3 hari atau 7 hari kemudian itu pasien udah nggak ada gitu, pulang ke rahmatullah, pulang ke penciptanya, karena karena gizi itu sangat berpengaruh ketika di rumah sakit teman-teman, karena memang penunjang medis apa ya istilahnya penunjang yang terkuat adalah di gizinya. Kalau gizinya nggak adekuat itu pasti goyang itu pasien. Nah itu. Nah, ini makanya kenapa aku di sini hadir ya, sharing, karena di sini aku baru tahu juga kalau ada Nutrinode ya, dan ini bagus banget, dan aku sebetulnya udah nyoba ya. Ini aku boleh share screen lagi, kelihatan ya?
Nah, di sini ada nih, boleh teman-teman nanti nih, teman-teman wajib banget pakai. Kenapa? Karena yang belum lulus, teman-teman yang belum lulus nih, masih semester 3 semester 5 bisa latihan dari sini gitu. Karena di sini simple banget. Kenapa aku dulu nggak pakai gitu? Aku waktu dulu tuh masih bikin Excel, pakai Excel terus nggak apa namanya, nggak ada yang kayak gini-gini nih rumusnya langsung. Aku waktu dulu bikin pakai Excel, TKPI aku salin di Excel karena memang kita butuh ngitung cepat gitu teman-teman. Nggak mungkin teman-teman ngitung di atas kertas, yakin deh, kecuali teman-teman yang udah master banget gitu. Tapi semester-masternya itu pasti ada salah gitu. Tapi kalau misalnya lewat by system, di RSCM juga ada sistemnya. Tapi mungkin teman-teman kalau buat latihan dan lainnya bisa nih, boleh banget pakai ini karena aku rekomendasi ya, karena ini aku udah nyoba dan memang mudah gitu, mudah dilakukan. Nah, ini bisa bisa dilihat ya. Ini boleh masuk ke nutrinote.id. Ini untungnya berbasis website, jadi teman-teman nggak perlu download aplikasi. Nah, ini tinggal buka di laptop. Jadi teman-teman kalau lagi saat konseling boleh banget. Nah, ini tampilannya nih ya. Oke, ini kan udah ada identitas sama nih, sama banget. Ini sama banget. Formatnya apa yang aku lakukan di waktu di RSCM. Nah, terus ada di sini. Nah, terus di sini ada kolom asesmennya, ya teman-teman boleh tahu ya, ABCD kan ada ini ya, antropometri, biokimia, klinis, terus dietary-nya. Nah, nanti nih dietary-nya nih. Nah, ini kayak gini kan, kalau kalau ini enaknya ya, kalau udah pakai ini tuh, kita masukin berat badan, tinggi badan, kita nggak perlu ngitung lagi IMT. Nah, IMT-nya udah ada di sini semua. Nah, coba teman-teman kalau ngitung pakai manual, pakai kalkulator, itu cukup makan waktu juga. Belum lagi nanti pas ngitung di sini nih, di biokimianya. Nah, ini teman-teman ketika di rumah sakit nih, biokimia prinsip banget ya, maksudnya harus dihafalkan. Nah, ketika kita nggak hafal itu bahaya. Nah, ini untungnya ada ini, apa namanya, ada apa namanya, ada Nutrinot ini, dia udah pasti ini, udah pasti itu kalau misalnya kita masukin ini ada merahnya, itu berarti artinya kan abnormal ya. Kalau biru, nah nanti di sistem biasanya biru nih normal. Nah, ini teman-teman boleh banget coba. Jadi setelah habis ini teman-teman boleh coba langsung diaplikasikan, karena ini menurut aku membantu sih. Nah, terus di physical illness dia tuh untuk hipertensi aja langsung ke hipertensi derajat 3. Nah, coba kalau di rumah sakit teman-teman ngeliat data tuh saking banyaknya, mungkin udah ngeblank duluan ya. Nah, terus di sini ada pola makan. Nah, nah, di sini nih, ini nih yang aku senang nih, di sini ada riwayat makan, kita tinggal masukin ya, kayak nasi putih dia makannya berapa kali. Nah, ini waktu dulu aku tuh bikin pakai Excel, TKPI aku masukin dan itu hitungannya nggak tepat karena eh, aku bukan pakai ini ya, pakai DKBM, jadi nggak semuanya gitu. Tapi kalau teman-teman boleh pakai ini nih, itu tinggal masuk aja, ada berapa itu langsung ketahuan, enaknya di situ. Ini kalau teman-teman pakai, coba dari dulu aku pakai ini gitu. Ini sayang banget makanya. Nih, terus diagnosa gizi nih. Nah, ini kayak ini kan. Nah, diagnosa gizi itu secara prinsip sama ya teman-teman. Karena memang kalau di RSCM pun lebih banyak malnutrisi gitu. Dia dia prinsipnya sama, nggak beda jauh. Nah, ini kalau kayak kita cari nih di problem, apa problemnya, nah itu boleh langsung ketahuan gitu. Kalau di IDNT kita buka satu-satu, nah nggak ini. Soalnya kalau ketika kita melakukan diagnosa gizi, nggak boleh keluar dari IDNT. Nggak boleh semau kita gitu, teman-teman. Itu harus sesuai dengan IDNT. Nah, intervensi gizi. Nah, yang intervensi memang di sini kita apa ya istilahnya, eh, mengisi sendiri gitu. Pun sama ketika kita melakukan analisis, nggak ada yang memberikan panduan untuk intervensi, karena disinilah basic kita. Tapi kalau diagnosa tepat, memberikan intervensinya juga pasti tepat gitu. Jadi kenapa kan karena kalau kita memberikan memberikan intervensi itu berdasarkan sign atau simptomnya, gejalanya gitu kan. Nah, itulah di situ kan tanda dan gejalanya itu harus diperbaiki, dari situlah diberikan intervensi gitu. Nah, ini kayak ini nih, terus distribusinya nih tinggal ini aja, tinggal apa, ini kalau ini yang tanda-tanda biru ini tinggal dimainin, ditaikin, diturunin, itu udah ketahuan berapa persen gitu distribusinya. Nah, ini coba teman-teman kalau kalau ngitung
apa ya istilahnya anime pakai kertas lembar itu sulit ngitung satu-satu, terus kalau misalnya kebutuhan yang nggak tepat, semuanya berubah, nanti menunya bakal berubah. Di sini aja nggak tepat, ini pasti bakal berubah gitu. Nah ini makanya aku bilang dengan adanya ini lebih enak, lebih lebih berprinsip dan apa ya, meminimalisir kesalahan-kesalahan yang lain. Nah di sini kayak ini kan udah ada rumusnya gitu, udah ada rumusnya nih kalau teman-teman salah ngitung itu bahayanya sebenarnya kalau kelebihan energi atau kekurangan energi. Nah disitulah yang membahayakan sebetulnya. Nah, di sini ada implementasi rencana diet dari aplikasinya juga udah ketahuan gitu. Nah, kita nyusun menunya udah enak gitu, udah pola makannya kan. Nah, terus di sini ada sama ini untuk aktivitas fisik, terus rekomendasi. Nah, ini boleh teman-teman tambahkan sama ya kayak kita nulis di kertas, cuman enaknya ini paperless menurut aku sih. Jadi kalau teman-teman di rawat jalan, teman-teman nggak perlu lagi nyatet, kita tinggal input-input aja bisa sambil ngobrol dengan apa dengan pasien. Nah ini nah ini yang aku suka adalah nah ini udah jadi PDF ya, udah jadi PDF terus di sini juga monefnya bisa ketahuan. Nah ini terus kita ada di sini jadwal klien dan ya itu sih menurut aku mudahnya di situ ya. Kalau ketika ada aplikasi yang membantu. Nah jadi teman-teman oh nggak kelihatan ya kan Nurul ya. Ini aku baru ngeliat nih. Eh, Kelihatan nggak teman-teman tadi gambarnya? Sebenarnya kelihatan Kak, tapi agak kecil. Mungkin nanti Oh, oke, ada baik. teman-teman yang kurang jelas, boleh banget di bagian mana ya? Minta diperbesar atau dijelasin sama Kak Damasnya lagi. Boleh. Nah, itu nanti ini teman-teman kalau emang teman-teman ini coba apa ya dicoba dulu ya. Ini karena memang menurut aku mudah banget gitu, mudah dilakukan terus eh, lebih cepat gitu. Ini teman-teman harus coba sih. Karena kenapa aku bilang harus coba? Karena ketika teman-teman nanti dirawat jalan, ya mungkin bisa nanti teman-teman di stase apa ya rawat inap, mungkin teman-teman masih bisa gitu ngambil data terus balik lagi. Tapi nanti yang dirawat jalan itu nggak bakal ketolong gitu karena kalau kalau nggak ada bantuan laptop dan lainnya karena aku pun sampai bikin Excel sendiri ya waktu PKL jadi ada Excel terus tabelnya itu tabel DKBM gitu kalau kita masukin input data hasil recall dia misalnya dia makan nasi nih makan nasi berapa centong gitu nah terus hasilnya kita masukin 2P terus itu baru keluar itu satu-satu kan terus ngitung lagi itu pasien tuh nggak mau lama-lama. Ini beneran pasien itu kalau konseling itu nggak mau lama-lama kenapa karena ya di satu sisi bosan satu lagi banyak yang ngantri gitu jadi teman-teman di rawat jalan itu sulit sekali untuk melakukan hal tersebut gitu nah dengan adanya bantuan ini tuh lebih lebih mudah gitu nah ini teman-teman harus coba gitu karena kalau nggak dicoba sayang banget tuh ya baik sih mungkin menurut aku di situ ya kan Nurul proses PKL ya gitu ya, proses PKL di gizi klinik ya khususnya ya di gizi klinik. Benar. Karena memang asuhan gizi ini sangat terpakai gitu. Dan khususnya di rawat jalan itu, karena kalau nggak apa ya istilah nggak cepat pasiennya pulang duluan dia nggak bakal mau balik lagi teman-teman. Kalau intervensi teman-teman nggak bakal tepat. Nah itu kalau pasien nggak mau balik lagi, nah si A lah marah gitu. Ntar teman-teman nggak lulus gitu. Itulah apa ya ketepatan ketepatan analisa kita di situ gitu. Jadi memang benar-benar harus teliti dan harus cepat sih menurut aku di situ. Baik, boleh aku kembalikan ke Kak Nurul ya. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman lain kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih buat pemaparan materinya dari Kak Damas. Mungkin lebih ke sharing-sharing juga ya terkait PKL kemarin. Mungkin ingin menambahkan juga, mungkin Kak Damas bisa di bagian slide yang NCP, Kak. Tadi Kenapa kan Kak Nurul? yang bagian diagnosa. Mungkin teman-teman tadi Bagian. agak kecepatan ya, Kak Damas yang menjelaskan. Mungkin saya ingin menambahkan, biasanya kan teman-teman itu kan bingung nih, Kak, aku ini bingung diagnosanya apa, kodenya apa, gitu-gitu ya. Kan kita nggak mungkin tuh menghafalkan IDNT, kode dalam IDNT yang tebal itu. Kita bukan dukun juga ya. Dan pastinya nanti kita
apa ya, keseringan pakai pakai kode itu bakalan hafal sendiri gitu. Nah, tapi kalau dari Nutrinote sendiri, enaknya tuh apa? Jadi itu di bagian diagnosis gizi ini nanti teman-teman misal lagi dapat pasien ginjal, kaitannya sama protein gitu ya. Nah, nanti teman-teman nggak tahu nih kode NCP-nya yang berkaitan sama protein itu apa ya. Nah, teman-teman di bagian problemnya itu nanti klik aja keywordnya protein. Nanti muncul sendiri tuh kode protein. Kode kekurangan proteinnya itu apa. Terus kalau kelebihan protein itu apa, seperti itu. Jadi muncul sendiri, kalian tinggal klik-klik aja. Jadi nggak usah ngapalin di kode NCP yang ada di IDNT ya Kak ya, ada Mas ya. Iya Kayak gitu betul. sih. Ini aku sukanya sebenarnya itu gitu. Sama tadi ada yang di recall-nya itu teman-teman. Aku udah coba kemarin tuh. Terus udah seminggu ini sih aku pakai karena memang sering bantuin ini juga ya apa teman gitu kan yang di adik tingkat karena memang masih membimbing adik tingkat juga untuk PKL selanjutnya. Nah itu di situ teman-teman dan enaknya itu kalau menurut aku pas rawat jalan sih. Nah itu pas rawat jalan itu tuh kan kita konseling face to face ya. Itu nggak boleh lebih dari 45 menit di samping kita tuh ada CI juga. Kita harus laporan harus jadi gitu. Dan teman-teman ketika teman-teman jadi dari sini tuh boleh lah disalin ke mana ke punya teman-teman itu lebih membantu sih memudahkan kita gitu daripada teman-teman harus buat buat apa namanya tools sendiri atau alat sendiri untuk membantu teman-teman gitu. Nah, menurut aku yang kalau udah ada yang mudah kenapa enggak gitu? Kenapa enggak dimanfaatkan? Ini memudahkan teman-teman sih. Itu menurut aku. Tapi di situ Kak sama tadi penghitungan energi itu tuh. Perhitungan kebutuhan ya, bukan energi, kebutuhan. Oh iya, benar kebutuhan. Benar. Oke, Iya, Kak, ini kebetulan ada yang ingin berbagi nih Kak di kolom chat dari boleh, Kak Vivi. Kita langsung aja ya. Dari Kak Vivi boleh. Amaliani. Sedikit berbagi Kak, menurutku yang lumayan susah itu ketika edukasi pasien di rawat jalan. Ketika sudah saya Kan? dibilang dibatasi bahan makanan tertentu, tapi pasien kekeh bilang tidak bisa dibatasi. Langsung putar otak tuh Kak. Nah, langsung putar otak, hitung Iya, cepet kira-kira berapa porsi yang bisa dikonsumsi. Yang kedua, menentukan fase-fase gizi buruk. Nah, itu ini kira-kira sudah masuk fase mana begitu, Kak? iya, iya. Gitu. Mungkin Kak Damas bisa Ya itu langsung follow up, ini yang boleh aku tanggapi ya. silakan. Boleh yang Teman-teman mungkin pertama nih mau lanjutin, boleh banget nanti raise ya hand juga, gitu ya. yang mau sharing ya. Ini Kak Vivi udah lulus ya berarti ya? Udah lulus juga ya? Atau Sepertinya sangkatan sudah sama nih, aku? Kak. Sepertinya sudah, Oh, soalnya kan tentang PKL nih tadi kayaknya. ya sudah ya berarti. Nah ini mungkin teman-teman yang masih kuliah ya. Itulah problemnya memang di rawat jalan itu problem banget teman-teman. Satu, kalau dia nggak datang kita ya dimarahi. Terus kedua, kalau dia yang nggak nanggepin kita terlalu serius sama kata kasuhan kita, kita yang dimarahin juga gitu kan. Terus kalau yang ketiga dia nggak nanggepin kalau kita terlalu lama terus dia nggak nyaman kita juga yang dimarahi gitu. Pokoknya tuh mahasiswa PKL tuh serba salah gitu tapi teman-teman serba salah nggak Kayak lagunya walaupun kita Raisa bener. ya, Kak. Iya, karena memang kita bukan rekan kerja mereka, kita di sana belajar dan memang eh, karena memang dunia kerja seperti itu gitu, banyak banyak cukup banyak gesekannya gitu. Nah, kita diajarkan sama CI seperti itu, tapi ya di satu sisi nggak semua orang kuat mentalnya seperti itu gitu, termasuk aku. Aku tuh waktu PKL jujur aja nih, aku sering nangis. Mungkin teman-teman ada yang merasakan kayak aku. Mungkin Kak Nurul Awalia tadi ya, yang Ardi lebih sering nangis daripada aku. Karena memang memang, memang di rumah sakit tuh pressure-nya kencang teman-teman di rawat jalan apalagi ya. Nah itu ini benar banget nih. Nah itu kalau udah kita salah apa namanya kita kasih nih kita kasihkan kan kalau di rawat jalan tuh ada yang namanya kesepakatan nanti ketika kita konseling ya. Konseling kita melakukan kesepakatan kita tulis tuh menu dia gitu. Terus dia nggak mau nih apa yang kita hitung kan itu kan gula otomatis semuanya berbeda ya. Nah, itu kalau kita nulis ulang agak ribet itu. Tapi kalau kita tadi pakai aplikasi ini lumayan, lumayan memudahkan. Kita tinggal ngatur angka aja gitu. Terus tinggal ganti bahan. Nah, itu enaknya di situ gitu, teman-teman. Ini istilahnya eh, sangat membantu sih karena memang belum ada aplikasi yang seperti ini gitu. Jadi teman-teman bisa bisa dicoba. Lalu yang kedua nih yang gizi buruk nih. Dia aku mau menanggapi gizi buruk nih itu sulitnya satu sulitnya ngitung di formulanya terus sama fase. Nah ini juga kemarin tuh sempat di RSCM tuh bermasalah teman-teman. Jadi
kalau di RSCM itu kan ada namanya Hospital Integrated System. Dia ada HIS lah istilahnya. Dia semuanya hubung ke IT. Kita masukin ini juga dari IT, tapi itu masukinnya masih manual ya, sama kayak istilahnya kita tetap pakai asuhan terus kita pindahin ke komputer tersebut gitu. Jadi tetap ditulis tangan. Nah ini sampai kan kalau di sana itu ada istilahnya dokter spesialis gizi medik, itu khusus asuhan gizi medik, dan kita dietitian dan nutrisionis. Nah itu di bagian konseling gizi. Nah ketika anak itu ada indikasi medis, masuklah dulu dia ke mana namanya ke dokter SPGK-nya itu atau spesialis gizi medik. Nah, habis itu dirujuklah ke kita gitu. Nah, itu fase yang mereka cetuskan, istilahnya yang mereka buat. Misalnya dia masuk fase rehabilitasi, sedangkan kita udah maju gitu, udah maju. Nah, itu juga apa ya istilahnya? Istilahnya juga di situ berbeda gitu. Mereka yang profesional aja berbeda, apalagi kita yang mahasiswa gitu. Itu nyata, itu kemarin kemarin baru aja aku rasakan, dan itu kemarin karena yang di gizi medik yang mengerjakan juga anak koas ya. Nah itu anak koas itu dilaporkan sama orang dietitian kita gitu. Nah itu sekeras itu teman-teman. Kenapa kita nggak boleh salah di rumah sakit? Karena kita ada kolaborasi intrapersonal ya. Maksudnya ada kolaborasi antara nakas lain dengan baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Nah itulah di situ trikinya teman-teman, itu nggak boleh salah di situ karena uh, menjunjung tinggi nama baik juga gitu. Sebagai ahli gizi yang baik tuh harus benar ya gitu, nggak boleh disalahkan. Nah itu benar banget, ini benar banget yang disampaikan Kak Vivi. Itu yang aku rasain kemarin di RSCM kebetulan, karena aku di RSCM ada 5 stase. Itu ada stase bedah, itu nanti teman-teman menjalani ya. Ada stase bedah, stase penyakit dalam, stase obgyn, obstetri dan ginekologi, terus ada stase anak. Nah itu yang tricky aku di anak sama di bedah. Karena di bedah, nah ini kenapa nih, kenapa mudah pakai aplikasi ini di bedah tuh teman-teman, setiap hari dia berubah statusnya. Jadi mungkin hari pagi ini dia sehat, malamnya mungkin bisa drop sakit. Itu teman-teman harus ganti asuhan lagi, harus ganti pola makan. Nah itu jadi teman-teman nggak cukup sekali, 2 kali ngerjain asuhan gizi kalau untuk yang di stase bedah. Karena itu status pasien tuh cepet banget berubahnya. Jadi mungkin hari ini kita masih ketemu, besok udah nggak ketemu lagi gitu. Soalnya aku hampir 7 kali ganti pasien di stase bedah, dan semuanya memang istilahnya meninggal semua karena statusnya itu cepat banget berubah. Nah, jadi teman-teman mempersingkat waktu pakai ginian tuh mempersingkat waktu, karena yang bikin kendala satu lagi ini Kak Nurul, adalah ketika teman-teman nanti konsultasi ke CI. Nah, konsultasi ke CI itu CI waktunya sempit. Dia nggak mau kita datang berkali-kali. Dia maunya sekali langsung selesai. Sore itu misalnya, pagi kita datang asuhan, sore harus sudah selesai gitu. Nah, tapi kalau ketika salah kita harus asuhan lagi kan. Nah, itu di situ gitu. Jadi teman-teman kalau kalau udah ada ini aplikasi kan, PDF-nya tadi keluar, teman-teman tinggal salin lagi ke asuhan teman-teman. Nah, itu kan tinggal ini aja, tinggal apa namanya, tinggal konsultasi, teman-teman nggak perlu ngitung awal dari ulang, terus nentuin ini apa gitu kan, terkait pola menu seharinya gitu. Jadi udah enak, udah mudah gitu. Jadi nggak perlu lagi yang seperti kayak aku dulu gitu. Belum lagi nanti kertasnya hilang. Itu tuh masalahnya karena emang udah capek. Terus kan kalau di RSCM tuh waktu aku nggak ada tempat khusus mahasiswa ya. Jadi kita nggak dikasih tempat. Jadi kita ya kalau ada tempat kosong kita tempatin gitu. Nah itu bawa kertas tuh agak agak ribet, kertas asuhan itu tuh. Karena revisi sana sini terus nulis ulang lagi. Nah itu ini teman-teman enak sih. Menurut aku dengan adanya ini lebih lebih enak sih. Eh, ini jujur aja ya, karena memang aku dulu nggak, kalau tahu aja ada ini tuh ya inilah lebih mudah gitu. Kenapa nggak dari dulu gitu? Ya gitu sih. Dari aku Kak Nurul, tulis tangan lagi untuk
Asli capek teman-teman tulis tangan lagi tuh. Itu kertas asuhan tuh walaupun kelihatannya selembar tapi kan bolak-balik ya. Harus ngisi ngisi bolak-balik nih. Mungkin Kak Nurul ngerasain ya, masih ngerasain. Makanya aku bilang orang-orang yang lanjut Ardi itu orang-orang yang hebat karena nggak semuanya orang bisa kuat mentalnya gitu. Nih mungkin nih sedikit cerita ya. Orang yang lanjut Ardi mungkin ada waktu itu di IPB ada 13. Yang lulus itu cuma 7 atau 8. Sisanya sisanya memang ini pressure-nya memang kuat teman-teman gitu. Kalau dia di rumah sakit harus kuat mental dan itu satu lagi dengan kita cepat mengerjakan dengan cepat kita mengerjakan berarti kita lebih cepat untuk konsultasi ke CI dan dengan lebih cepat konsultasi ke CI masalah kita cepat terselesaikan. Percaya deh teman-teman. Karena yang nggak selesai-selesai itu udah ada konsultasinya ke salah perhitungan dan lainnya gitu sih Kak Nurul. Bener banget nih aku sependapat lah pokoknya. Oke, gitu sih Kak Nurul. Oke, baik. Wah, banyak banget ya insight dari dari Kak Damas ini ya. Jadi teman-teman mungkin yang belum PKL itu udah dapat gambaran, terus mungkin yang udah PKL RS ngerasa nyesel ya baru tahu Nutrinut ya. Mungkin bisa dipakai untuk teman-teman jadi ahli gizi rumah sakit atau puskesmas atau klinik atau catering gitu ya. Bisa banget hubungi di admin kita gitu. Nah, oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau ingin sharing-sharing lagi sebelum kita akhiri acara pada sore hari ini. Mungkin kalau mungkin ingin sharing-sharingnya nanti bisa dilanjut ke WA, bisa WA admin, untuk kontaknya ada di kolom chat. Oke, baik. Sepertinya tidak ada ya. Ingin bertanya Mbak Nurul. Oh ya, dipersilahkan. Boleh kasih tahu nama dan asal mana? Nabela Mbak, alumni Polije. Oke, baik. Silakan. Mau tanya, tadi kalau nggak salah Masnya bilang buat Excel sendiri. Apa waktu itu belum ada Nutri Survei ya Mas? Oh iya, Apa betul. aku salah tangkap ya? Nutri Survei itu sebetulnya udah nggak boleh dipakai Mbak. Ya baik, boleh aku jawab ya. Iya, Nutri Survei waktu aku di RSCM itu udah nggak boleh dipakai karena tahunnya 2007 kan. Nah itu Nutri Survei kan dia langsung base datanya langsung kan, ada energi terus kecil-kecil kan sama kayak TKPI kan yang. Nah itu ya Kak Nabila ya. Nah itu aku waktu di RSCM kebetulan memang tidak boleh dipakai untuk Nutri Survei. Dia lebih pakai ke food processor kalau nggak salah. Memang namanya kayak alat masak tapi memang itu alatnya gitu. Sama kayak TKPI ininya. Nah itu Nutri Survei memang nggak boleh dipakai karena dia di satu sisi terlalu besar dan base datanya belum pernah diupdate lagi terkait ini. Makanya aku nyalin dari DBMP ya, DBMP itu dimasukkan ke dalam Excel. Jadi gimana caranya itu kalau kita masukin berapa porsinya keluar. Misalnya kita butuh 2 porsi, misalnya mau masuk 2, itu kan 2 porsi, nah itu nanti ke deret. Jadi cuman sebatas zat gizi makronya aja gitu. Itu yang waktu aku PKL ya, jadi Nutri Survei itu udah nggak boleh dipakai pas aku PKL karena memang base datanya itu yang nggak pernah diupdate gitu. Itu sih waktu aku Kak Nabila. Berarti waktu Kak Nabila masih PKL masih dipakai berarti ya Kak? Iya pakai sih, tapi kebetulan online jadi kayak nggak real gitu ngerjainnya. Nah iya. Tadi food processor itu gimana Mas? Itu bisa download sendiri atau dari mana? Itu hak ciptanya ini, kayaknya aku rasa ciptanya hak RSCM ya. Nggak bisa sembarangan di-download ya, Mas? Nah itu antara boleh atau tidak dan itu aku juga masih belum paham ya. Nanti mungkin aku tanyain lagi ya ke orang sananya gitu ya, karena aku juga udah lama nggak kontak kan. Tapi memang waktu awal itu pun pakai FP agak-agak sulitnya di ininya pas di
di rawat jalannya sih Kak. Jadi waktu di rawat jalan aku tetap pakai DBMP gitu karena agak agak sulit waktu pakai FP itu gitu. Nah, yang waktu pakai FP itu adalah ketika pengembangan eh, di mana di penyelenggaraan makanan. Nah, itu waktu lagi modifikasi menu gitu sih. Oke, baik. Gitu kan Nabila. Kak Damas, ini ada yang ini Oh ya, nulis di kolom ini ada chat yang nih dari komen Kak ya. Alia Iya, Fitri. benar banget Kak Dama. Saya dari, iya sama aku juga dari Jakarta 2. SKP, nah betul. Di apa namanya, di kampus aku pun nggak boleh pakai Nutrisurvey itu. Makanya Nutrisurvey itu udah sekarang udah kurang ini sih. Kurang update ya. Datanya memang tidak update lagi. Kan punya Seameo ya kalau nggak salah tuh Nutrisurvey itu. Dan database terakhir yang Indo FTA itu kan, nah itu udah nggak diupdate lagi, dan itu kalau untuk pasien malnutrisi range kena ininya sensitifnya agak jauh gitu. Nah itu kemarin tuh yang jadi pembahasan para pakar tuh sebenarnya itu. Nah ini makanya pas ada tahu Nutrinot, wah gila keren banget. Asli. Ini tuh memudahkan teman-teman sih menurut aku. Istilahnya ini ya, ini bisa dijadikan pegangan suci ya, pegangan suci buat teman-teman ini. Jadi kan kalau kita mau perang tuh senjatanya harus ada yang paten kan. Nah, kalau kita mau asuhan tuh paten nih, mungkin Nutrinot bisa jadi paten teman-teman gitu untuk melakukan ini apa namanya assessment dan lainnya gitu. Betul betul. Oke, baik. Kalau Nutrinot ini udah pakai TKPI berarti ya, Mbak? Iya, sudah ada TKPI dan TKBM. Jadi software sudah lengkap banget. Tinggal ngasih aja keywordnya apa, langsung muncul tuh kebutuhan apa namanya energi per 100 gram bisa sampai zat gizi mikronya juga. Jadi lengkap banget. Boleh banget dicoba di www.nutrinot.id. Kalau misalnya bahan makanannya nggak ada di Nutrinot, bisa ditambahkan sendiri, Mbak? Atau nggak bisa? Untuk saat ini belum ada customer yang komplain sih, ada kekurangan bahan makanan yang mau dicari. Tapi biasanya misal Kak Nabilanya merasa ada yang nggak ada, bisa langsung hubungi ke admin kita. Mungkin nanti akan di follow up gitu. Oke, Makasih, Mbak. Oh iya, Ini sama-sama. mungkin sedikit info juga kali ya buat Kak Nurul dan tim di Nutrinot ya. Jadi sekarang Persagi itu punya proyek lagi mengembangkan pedoman TKPI. Nah ini kita TKPI terbaru kan tahun 2017 ya kalau nggak salah ya. Nah terbaru 2017, sedangkan kita lagi ada proyek ini di bawah badan usahanya Persagi sedang mengembangkan base data ini makanan lokal. Nah ini mungkin nanti bisa jadi tambahan untuk teman-teman eh, Kak Nurul dan timnya gitu. Jadi kita nanti Persagi ada pengembangan makanan-makanan lokal di dalam PKPI, dan itu semua tercantum. Sekarang kita lagi menghimpun itu gitu. Mungkin di akhir tahun 2023 baru keluar, tapi itu memang masih lama sekali gitu. Nah ini baiknya. Sekarang maju banget Gizi, kita maju banget. Masya Allah. Oke, baik. Baik, Terima kasih ya Kak Damas atas siap. sharing-sharingnya, dan terima kasih juga buat Kak Nabila tadi sudah ini speak up terkait Nutri Survei. Oke, mungkin kita sudah di akhir acara ya, tapi selanjutnya untuk mengabadikan momen ini, marilah kita foto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan. Dimohon pemateri dan semua peserta dapat mengaktifkan kamera dan menampilkan senyum terbaiknya. Yuk, mungkin yang belum berkerudung ini lagi mencari kerudungnya, diperbolehkan. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Oke, saya hitung ya. Hitungannya sampai ketiga. 1, 2. Oh, bentar-bentar kok masih banyak yang baru buka kamera nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1,
2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yang ditunggu-tunggu nih, pembacaan pemenang IG Story Sharing Session pada sore ini. Jadi berikut nama akun Instagram yang mendapatkan door prize menarik dari kami. Sebentar ya. Ini misal ada salah pengucapan, saya minta maaf ya untuk nama Instagramnya ya. Oke, selamat kepada Kak @zakia.l. Adakah Kak Zakia? Tadi sih ada waktu salam-salam gitu. Oke, ada. Oke, selamat ya Kak ya. Nanti akan dihubungi oleh tim Nutrinode via DM. Dan yang kedua, selamat kepada Kak @Awalia Reski _nya 2 kali. __. Adakah Kak Awalia Reski? Halo, iya saya Nurul. Kak Nurul, oke. Nanti sama Kak. Oke, selamat ya Kak, nanti akan Ya, makasih dihubungi banyak. oleh tim Nutrinode via DM Instagram. Ya, makasih ya. Ya, oke. Sama-sama. Oke, selain itu saya sudah mengirim link feedback yang harus diisi oleh teman-teman sekalian. Silahkan diisi, nanti jika tertinggal akan saya share di grup WA. Jadi bisa dicek kolom chatnya ya teman-teman. Oke. Oke, para peserta yang berbahagia, akhirnya kita sudah di penghujung acara sharing session pada sore ini. Saya Nurul, selaku moderator, ingin mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Bagi yang ingin bertanya, bisa hubungi di WA kami di 0812 6000 9121 atau DM di Instagram kami di @nutrinode.id. Nah, semoga materi yang disampaikan oleh Kak Damas tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk record, akan kami kirim di grup WA dan diupload pada kanal YouTube kami di Nutrinode.id. Izinkan saya menyampaikan pantun perpisahan. Nanti malam, Malming, bareng Syahrul. Pengen jajan sepuasnya. Saya Nurul, sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Kak Nurul, terima kasih semuanya teman-teman, semangat buat PKL-nya.